Pada awal perjalanan keislamannya, sebagai seorang rapper, Abd Al-Malik merasa tersinggung ketika mendengar pendapat bahwa Islam tidak sejalan dengan seni musik yang menjadi pilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan mualafnya seorang bandit karena terinspirasi dari Presiden Amerika. Kita masuk ke kisahnya. Pemilik nama asli Regis Fayetem Mikano mengalami perjalanan hidup yang penuh liku-liku. Dalam rentang waktu tersebut, pria keturunan Kongo ini terjerat dalam berbagai aktivitas kriminal. Lahir pada tanggal 14 Maret 1975, Regis merangkai kisah perjalanan hidupnya, sebelum akhirnya menemukan ketenangan dalam agama Islam. Ia seringkali terlibat dalam kegiatan pencurian mobil dan peredaran narkoba. Banyak yang meramalkan masa depannya dengan skeptis. Awal dari semua peristiwa ini bermula pada tahun 1977, ketika kedua orang tua Regis, yang juga berdarah Kongo, memutuskan untuk membawanya kembali ke tanah kelahiran mereka, Kongo. Mereka menetap di Brazzaville, ibu kota dan kota terbesar di Republik Kongo. Regis menghabiskan masa kecilnya di sana, sebelum akhirnya kembali bersama keluarganya ke Perancis, dan menetap di distrik Ghetto atau Neuhof, yang terletak di selatan kota Strasbourg, pada tahun 1981. Sang ayah meninggalkan rumah saat Regis masih remaja, meninggalkan ibunya untuk menghadapi tantangan hidup sendirian, dalam membiayai dan mendidik anak-anaknya. Di tengah lingkungan yang baru, dan tanpa kehadiran seorang ayah, Regis belajar untuk bertahan dan mengatasi segala keterbatasan, serta ketidakpastian yang dialaminya di rumah. Awalnya, Regis memulai dengan melakukan tindakan kriminal kecil, namun seiring waktu, ia berkembang menjadi penjahat kelas atas bersama sejumlah rekannya. Aku mengambil langkah-langkah ekstrim dengan mencuri mobil, karena uang yang dibutuhkan tidak bisa saya dapatkan dari rumah, ungkapnya. Dalam situasi tersebut, Regis menjalani 3 peran hidup sekaligus, sebagai anak yang berjuang untuk menyokong keluarganya, sebagai siswa yang berprestasi di sekolah, dan sebagai penjahat jalanan yang cerdik. Namun, di tengah kegelapan itu, ada sinar kebaikan yang menyala dalam dirinya. Minatnya terhadap hal-hal spiritual sangat besar. Regis menemukan jalan untuk mengekspresikan frustrasinya melalui seni musik rap, di mana ia mampu bercerita dan mengkritik sosial dari segala yang ia alami. Terinspirasi oleh kebangkitan rap di Amerika pada tahun 1980-an, Regis dan saudaranya bergabung dengan sekelompok teman, dan mendirikan sebuah grup bernama New African Puts, yang dikenal sebagai NAP. Saat menyuarakan kritiknya, Regis terpesona oleh gerakan Black Power, dan mengidolakan Malcolm X sebagai pahlawan muslim kulit hitam yang berani menentang ketidakadilan. Dari sanalah, keinginan Regis untuk mengenal Islam muncul. Bagi Regis dan banyak imigran lainnya di Perancis pada masa itu, Islam memberikan identitas yang membangkitkan semangat. Regis tinggal di wilayah Ghetto, sebuah tempat tinggal bagi minoritas imigran di Perancis. Waktu di sekolah, Regis sering menyaksikan polisi mengklaim bahwa semua imigran adalah orang Perancis. Namun, pada kenyataannya, ia belum pernah melihat seorang kulit hitam muncul di televisi, termasuk tidak ada politisi berkulit hitam. Hal ini mendorong Regis untuk mencari tahu lebih banyak tentang Islam, dengan mendengarkan khotbah-khotbah tentang agama itu di jalanan. Akhirnya, pada usia 16 tahun, Regis memutuskan untuk memeluk Islam, dan mengubah namanya menjadi Abd Al-Malik. Setelah beralih ke Islam, Abd Al-Malik merasakan perubahan signifikan dalam hidupnya. Beberapa tahun setelah menjadi seorang Muslim, ia memulai perjalanan dakwah di seluruh Perancis bersama teman-teman Muslimnya. Dalam dakwahnya, ia mengajak para pemuda untuk mendekati masjid, mengamalkan sunnah, dan meninggalkan alkohol serta obat-obatan terlarang. Abd Al-Malik menemukan bahwa ajaran Islam yang menyebar luas di ghetto Perancis tidak selalu mencerminkan kekerasan secara eksplisit. Namun, sebagai seorang imigran muda yang memeluk Islam, ia merasa dorongan untuk menjauhi segala sesuatu yang terlihat sekuler, modern, dan berbau barat.
Paradoks ini justru memicu konflik internal yang mendalam dalam dirinya. Sebagai seorang remaja, Abd Al-Malik sangat mencintai musik rap. Namun, ia terpaksa harus menahan diri dari menikmati musik tersebut, karena dianggap sebagai representasi dari budaya modern dan barat yang harus dihindari menurut pandangan agamanya. Pada awal perjalanan keislamannya, sebagai seorang rapper, Abd Al-Malik merasa tersinggung ketika mendengar pendapat bahwa Islam tidak sejalan dengan seni musik yang menjadi pilihannya. Dalam autobiografinya yang berjudul Sufi Rapper, 2009, Abd Al-Malik menyatakan bahwa budaya rap Perancis lahir dalam konteks yang dipenuhi rasisme dan xenofobia secara menyeluruh. Ia masih jelas mengingat bagaimana publik mengkritiknya karena statusnya sebagai seorang anak imigran. Penderitaan ini semakin diperparah oleh banyaknya diskriminasi yang dia hadapi dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, pada era popularitas musik rap pada tahun 1990-an, genre tersebut seringkali dikritik sebagai seni yang memperkuat kekerasan dan meningkatkan ketegangan rasial. Abd Al-Malik merasakan dirinya terjebak dalam paradoks ini selama beberapa tahun. Itu sungguh menyakitkan, katanya. Kesedihan yang ia rasakan semakin dalam ketika menyadari bahwa musiknya didanai oleh tindakan kriminal dan menjadi bagian dari peredaran narkoba. Kehancuran batin yang melanda Abd Al-Malik menjadi titik awal pencariannya akan pemahaman yang lebih mendalam tentang keyakinannya. Dalam perjalanan itu, jawaban yang diterimanya datang dari aliran tasawuf. Bertemu dengan seorang guru spiritual yang bijaksana dari Afrika Utara, Abd Al-Malik diarahkan pada pemahaman bahwa esensi dari agama sejati adalah cinta dan kesadaran akan dimensi rohani yang melekat pada setiap insan. Dengan penuh keyakinan, ia menerima bahwa Islam sebenarnya adalah agama cinta. Bagi Abd Al-Malik, Islam bukanlah sekadar serangkaian aturan yang kaku, melainkan sebuah panggilan untuk menjalin perdamaian, baik dengan diri sendiri maupun dengan sesama manusia. Transformasi pemikiran ini menjadi pendorong bagi Abd Al-Malik untuk memanifestasikan peran seninya. Abd Al-Malik mulai menorehkan kisah-kisah kebijaksanaan dan kedamaian dalam lirik-lirik lagu yang ia tulis untuk album solonya. Setiap melodi yang tercipta menjadi sebuah panggilan bagi kesatuan antar ras dan pemahaman yang lebih dalam. Dalam catatan hidupnya yang tertuang dalam autobiografi, ia mengungkapkan bahwa melalui musik, ia berusaha menerjemahkan bahasa jiwa manusia. Dalam langkah yang berani, ia memutuskan untuk melepaskan diri dari genre musik rap yang bermuatan keras, dan mulai berkolaborasi dengan beragam musisi, menghasilkan suatu genre musik campuran yang memadukan elemen-elemen jazz. Dengan demikian, pesan-pesan kritis yang disampaikan Abd Al-Malik terbungkus dalam estetika yang lebih beretika. Meskipun banyak rapper lain terus memunculkan lagu-lagu penuh kemarahan yang dianggap beberapa pihak sebagai provokasi kekerasan, Abd Al-Malik tetap teguh pada prinsipnya. Daripada mengkritik sistem Perancis secara langsung, ia mengajak negaranya untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang diamanahkan. Melalui karya-karyanya, ia telah meraih penghargaan yang mengukuhkan posisinya sebagai seorang seniman yang memberikan kontribusi berarti. Ia bermaksud untuk menunjukkan bahwa umat Islam tidaklah harus menjauhi hal-hal yang dianggap modern. Sebaliknya, jika mampu menghadirkannya dengan nilai-nilai kebaikan, itu pun bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan spiritual seseorang. Dan itulah kisah dari mantan bandit yang akhirnya menjadi mualaf. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.